Anak-anak Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom. Semua bersukacita? Ada sukacita? Kita doakan yang tidak bersukacita ya. Hari ini hari yang istimewa. Kita diajak untuk mencintai, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan sebagai kompas perjalanan hidup kita. Tanpa kompas perjalanan itu bisa seperti yang saya alami minggu yang lalu. Saya tidak bisa di katedra karena saya 3 hari ke Sibolga mengunjungi korban bencana keuskupan bersama para relawan. Pesawat saya delay, jadi sampai Jakarta sudah jam 10 sampai Bandara Suta, lalu saya transit di Paroki Tangerang jam 11. Paginya jam 4 saya bangun, diantar sopir, saya pikir sopir itu sudah tahu Bandara Suta itu kemana ya. Jadi saya sok yakin saja, baru setelah sampai masuk gerbang tol, dia bilang, "Romo, hidupkan GPS Romo." Jangan-jangan saya salah jalan ya. Ya memang tidak bisa disalahkan, bisa sampai Bandara Suta, tapi biasanya dari Paroki Tangerang sampai bandara itu hanya 7 kilo, ini menunjukkan 27 kilo. Stres enggak ya? Buru-buru ke bandara, tapi ternyata tanpa kompas yang benar, kita bisa mengalami yang menjengkelkan begitu ya. Mari kita bayangkan, kita menyetir dan terjadi pemadaman listrik total seperti di Sibolga. Kabut tebal turun. Pakai GPS Romo, GPS mati ya. Lampu jalan mati. Apa yang kita rasakan? Jengkel ya, cemas, tersesat. Namun tiba-tiba muncul dari kejauhan lampu sorot yang terang menunjukkan jalan keluar. Kita merasa apa? Lega. Kita merasa nyaman, aman, ada harapan untuk bisa ke tempat tujuan. Kurang lebih itulah gambaran yang diberikan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama dan diteguhkan di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Tadi kita mendengar bahwa Yesus memulai karyanya di Galilea, wilayah yang secara politik maupun keagamaan dianggap gelap, pinggiran, karena orang-orang Israel daerah itu berhubungan dengan bangsa-bangsa lain dan mendapat pengaruh mereka. Namun di sanalah terang itu terbit di Galilea. Yesus tidak hanya membawa ajaran, tetapi dia sendirilah terang itu. Dia tidak hanya bersabda, berfirman, tetapi dia sendiri adalah Allah yang berfirman, yang menjadi manusia, dan bisa membawa kita manusia dalam jalan keselamatan. Artinya hidup bersama Allah, mengalami Emmanuel, itulah selamat. Panggilan pertama Yesus kepada para murid, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, adalah undangan untuk keluar dari kegelapan hidup yang lama menuju terang pelayanan. Itulah artinya undangan bertobat, yaitu meninggalkan cara hidup lama yang buruk dan jahat, dan memeluk hidup baru yang baik dan benar dengan mengasihi dan ditunjukkan dengan konkret, yaitu melayani. Hal itu disimbolkan dengan para murid yang pertama tadi meninggalkan jala, meninggalkan kenyamanannya, dan mengikuti Yesus. Di kota besar seperti kita alami ini mungkin kegelapan bukan kurangnya lampu jalan ya, di mana-mana ada lampu.
tetapi kita tetap mengalami kegelapan modern. Kesibukan kita, deadline yang membuat stres, kecemasan akan masa depan anak-anak, atau kapan, mungkin sebagian juga bertanya-tanya kapan ya cicilan rumah saya selesai ya. Ada rasa sepi di tengah keramaian kota. Sabda Allah hari ini mengingatkan kita, Yesus hadir di tengah kesibukan kita seperti para rasul. Di Galilea kita masing-masing, hidup sehari-hari kita untuk menyertai kita supaya kita terus kuat menjalani hidup dan perutusan kita, untuk terus memilih mengasihi Tuhan dan sesama kita, bahkan mengasihi musuh, termasuk berdoa bagi orang-orang yang kita rasa menganiaya kita, membuli kita. Kita butuh kekuatan Tuhan yang selalu menyertai kita. Mengapa? Karena tanpa Tuhan kita bisa burn out, habis tenaga kita. Terang Kristus seringkali terhalang oleh awan perpecahan di dalam relasi-relasi kita, di dalam keluarga kita, lingkungan, komunitas-komunitas kita. Maka Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi menegur jemaatnya di Korintus yang berkelompok-kelompok memisah-misahkan diri. Aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos. Sebagai umat yang beraneka ragam, yang datang dari latar belakang bermacam-macam suku, status sosial, kita berusaha agar jangan sampai ada sekat yang memisah-misahkan kita. Jangan sampai ada perpecahan dalam lingkungan, komunitas, seksi-seksi, apalagi dalam keluarga kita. Paulus mengingatkan bahwa Kristus tidak terbagi-bagi, hanya ada satu tubuh Kristus, Kristus kepalanya. Sabda Allah, Sang Kepala itu harusnya menjadi pemersatu, bukan alat untuk membenarkan diri sendiri atau kelompok-kelompok kita. Yesus juga bersabda, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa artinya menjadi penjala manusia di saat seperti sekarang ini? Itu berarti memenuhi harapan Tuhan menjadi penjaga damai dan kesatuan, bukan mengembangkan perpecahan seperti umat di Korintus. Dalam keluarga itu berarti menjadi terang dengan memberikan waktu berkualitas satu sama lain. Jangan sampai seperti sebuah keluarga yang untuk berbicara satu sama lain pun melalui WA, WhatsApp ya. Karena masing-masing sibuk dengan gadget sendiri-sendiri. Di lingkungan bisa jadi menjadi terang dengan peduli pada tetangga yang sedang sakit atau berkesusahan tanpa memandang latar belakang. Saya sering sangat terkesan kalau mengunjungi orang sakit dan lingkungan itu bersama-sama. Pernah ada satu lingkungan yang rame-rame mengunjungi orang sakit, saya hadir. Bukan hanya tua-tua ya, ada yang muda juga, UMK ikut datang. Kita hanya bisa menjadi penjala manusia dengan melalui sabda yang kita hidupi. Kita bisa menjadikan Alkitab, sabda Tuhan sebagai GPS hidup kita. Jangan biarkan kitab suci hanya menjadi pajangan yang berdebu di rak buku. Bacalah maka terang Tuhan akan menuntun keputusan-keputusan kita. Itulah mengapa setiap kali saya menikahkan pasangan keluarga baru, saya minta mereka mengucapkan janji dengan memegang kitab suci bersama. Tangannya salaman di atasnya, menandakan bahwa inilah pegangan hidup GPS kita berdua ya.
sepanjang hidup sampai maut memisahkan. Saudara-saudara terkasih, anak-anak sekalian, Bapak Ibu, Tuhan tidak memanggil orang-orang yang sempurna, tetapi memanggil orang-orang yang berdosa, termasuk para murid pertama tadi. Siapa? Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Tetapi mereka dibuat menjadi semakin mampu melayani Tuhan. Bahkan ada yang jadi paus pertama. Siapa paus pertama? Santo Petrus ya. Kok bisa ya? Nelayan bisa jadi paus ya? Bisa, karena Allah Maha Kuasa, maka Maha Bisa. Jika kita mentaati sabda Tuhan, kita juga bisa dimampukan Tuhan dalam hidup kita. Para murid adalah nelayan biasa di Galilea, bukan imam-imam dari Yerusalem, ibu kota. Namun di tangan Tuhan Yesus mereka menjadi pembawa perubahan dunia, membuat kita semua bisa berkumpul di sini. Mari kita berkomitmen di hari Minggu Sabda Allah ini. Mari kita biarkan sabda Tuhan menerangi kegelapan hidup kita, menyatukan perbedaan-perbedaan kita, dan mengutus kita menjadi terang di tengah masyarakat kita, di dalam keluarga dan komunitas kita. Sebab ketika kita berjalan bersama Kristus, Sang Sabda Tuhan, kita tidak akan pernah tersesat dalam kegelapan. Amin. Kalau sudah amin, sudah selesai ya. Mari kita bangun berdiri, kita aminkan.